ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Ayat 126. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Terakhir 128. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العظيم اللهم صل على محمد wa ali Muhammad. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hari ini kalau Allah beri pertolongan pada kita, Allah beri kemudahannya untuk kita, dan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala karunia pada kita. Insya Allah kita mau sama-sama belajar tadabbur Quran, Al-Quran daripada surah An-Nahl ayat 119 hingga An-Nahl ayat 128. 119 sampai 128. Silakan pelan-pelan ayo kita buka An-Nahl ayat 119 hingga An-Nahl ayat 128. Ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya summa kemudian inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu lah Allah lilladzina yang mengampuni orang-orang yang amilus su' bijahalah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang beramal su dengan kesalahan bijahalah asalkan dia melakukannya sebab karena kejahilannya. Allah Subhanahu wa taala Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat keliru amilas su bijahalah yang mereka beramal dengan amal yang keliru sebab karena kebodohan mereka, bukan karena faktor disengajanya atau bukan karena faktor pembangkangan terhadap syariat, tapi karena kejahilannya. Jadi selama orang itu sudah mengetahuinya, maka konsekuensi orang yang mengetahui lalu menyengaja berbuat keliru dengan orang yang belum mengetahui lalu dia berbuat keliru beda, nggak sama hadirin. Tapi bukan lantas terus kemudian kita bilang ya udah daripada saya tahu terus saya ngelakuin, mending saya nggak tahu sekalian. Ada konsekuensinya juga bagi kita yang nggak mau belajar lalu nggak mau memperdalam ilmu.
Padahal sudah terbuka lebar-lebar peluang untuk kita meraih ilmu itu, baik dengan live streaming, dengan mengkonsumsi konten-konten di sosial media, atau belajar dari kitab langsung, atau hadir secara offline. Karena berkali-kali sering kami sampaikan bahwa hadir live streaming sangatlah baik dan kita tidak meragukannya. Sekarang memang zamannya. Tapi jangan pernah lewatkan, jikalau ada kesempatan kita bisa hadir secara offline, maka hadir secara offline, karena hadir di majelis ilmu secara offline mempertemukan kita dengan orang salih, membuat kita bisa duduk bersama orang salih, membuat kita semangatnya tercas ulang karena mendapatkan vibes kebaikan, dan itu tidak bisa disuguhkan atau tidak bisa ditawarkan oleh kita yang hadir secara online. Makanya belajar itu konsekuensi logis. Kita belajar, kita berusaha kuat agar supaya kita nggak amilas atau amilus su bijahalah, kita beramal yang buruk karena kejahilan kita. Berarti juga dari ayat ini para ulama sebagiannya juga menyampaikan sebab orang itu beramal dengan amalan yang keliru itu karena mereka tidak punya ilmunya. Makanya tepat kalau Abdullah bin Mubarak mengatakan al-ilmu, atau para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-amal. Ini kan konsep yang bisa diterapkan di semua lini. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu sebelum nanti kitanya beramal. Maksudnya ilmu dulu sebelum beramal gimana? Punyai ilmunya supaya saat kita beramal kita tahu amalan itu mantap dikerjakan, sebab karena mengetahui ilmunya, tahu hikmahnya, tahu keutamaannya, tahu apa faedahnya jika kita mendawamkannya, tahu jika dalam jangka panjang ini terus dikonsistenkan akan berdampak apa buat diri kita dan keluarga kita, dan tahu juga apa kekurangannya kalau kita sampai terkena penyakit malas, apa kekurangannya kalau kita futur, apa kekurangannya. Jadi kita menimbang-nimbang mana manfaat, mana madarat, mana plus, mana minus, mana ini yang bisa menguatkan kita dalam istiqomah, mana yang tidak. Amilus su bijahalah, sebab karena perbuatan buruk itu salah satu faktor penyebabnya adalah bijahalah, karena kejahilan, karena kita sengaja nggak mau menambah ilmu, nggak mau menambah diri untuk mengupgrade diri kita kepada hamba yang lebih baik, maksudnya menjadikan diri kita untuk jadi hamba yang lebih baik. Makanya amal su atau amal yang keliru itu lahir bijahalah, sebab karena kejahilan. Bahkan sampai-sampai mengerikannya kejahilan, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalaulah aku bisa menghilangkan kedunguan itu dengan pedangku, maka akan aku hilangkan kedunguan itu dengan pedangku. Artinya kejahilan itu akan disikat sama Ali bin Abi Thalib. Tapi nggak bisa, hadirin. Kedunguan itu nggak bisa dihilangkan dengan hanya sekali tebas, tapi kedunguan itu dihilangkan dengan belajar. Kita nggak bisa, hadirin jamaah dirahmati Allah, menghilangkan kejahilan diri kita bermalas-malas, itu nggak bisa. Ini di rekam ya Mas? Dipotong? Oh iya. Jadi kita nggak bisa pakai itu. Bisa. Ya udah apa? Pakai ini. Oh. Ini udah polisi apa belum? Bisa kongker. Kita nggak bisa, hadirin, menghilangkan kejahilan itu dengan bermalas-malas ria, tapi menghilangkan kejahilan kita itu tetap harus dengan belajar. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, kalau kita nggak tahan lelahnya belajar, maka besok atau lusa kita harus siap menahan lelahnya dan perihnya kejahilan. Dan nggak bisa ilmu itu diraih dengan birahatil jasad, dengan jasad yang beristirahat, itu nggak bisa. Imam Syafi'i juga menasihati kita bersama-sama bahwa akhi lan tanalul ilma illa bisitatin saunbika an tafsiliha bibayanin zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadzin wa tuluz zaman. Saudaraku, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan ilmu. Saudaraku, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan ilmu kalau kita nggak punya 6. Apa 6 ini? 1, kecerdasan. 2, semangat. 3, sungguh-sungguh. 4, dirhamun, modal finansial dan modal yang berkaitan dengan harta.
5, suhbatu ustadzin, mensahabati guru kita. Bukan cuma datang di majelis ilmu, tapi kita ngobrol bareng, makan bareng, tukar pikiran bareng, duduk bareng, syukur bisa safar bareng, syukur bisa nginep bareng, syukur bisa kita nanti mendapatkan ilmu-ilmu atau membuat satu proyek kebaikan yang itu berkesinambungan. Bahkan Imam Ibnu Katsir itu pernah bilang, hendaknya seseorang itu hidup bersama guru-gurunya. Maksudnya membersamai gurunya. Jadi bukan cuma sekedar suhbatu ustadzin, itu bukan cuma sekedar duduk di majelis pulang, bukan. Apa yang kita bisa bersamai. Kalau teman-teman online, gimana cara membersamainya? Mungkin dengan cara share, meluaskan, itu bisa termasuk membersamai. Ada tombol share, di-share. Ada tombol luaskan, diluaskan. Ada tombol sesuatu yang kiranya bisa kita ambil faidah, tunjukkan pada orang lain, supaya kita dapat manfaat, orang lain dapat manfaat, maka lakukan. Sebagaimana kata Nabi, mandala alal khair kafa'ili. Sesiapa yang dia menunjukkan kebaikan pada orang lain, dia dapat pahala seperti orang yang berbuat baik tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-6, watuluz zaman, dan masa belajar kita panjang. Kita nggak belajar dalam satu waktu, kita nggak belajar dalam 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi sepanjang usia kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya menuntut ilmu itu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Begitu kan, Mas? Bisa? Oh, kalau kayak gitu, ini bisa? Bisa, Mas? Nyambung? Ya udah. Lanjut ya hadirin. Al-Quran daripada surah. Oh, belum selesai ayatnya. Summa tabu. Ini ayat kayak sama beberapa ayat yang dulu pernah kita pelajari jemaah. Alladzina amilus su'. Iya, sama ini. Summa tabu mim ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian mereka bertaubat setelah mereka beramal yang keliru sebab karena kejahilannya, lalu kemudian mereka bertaubat mim ba'di dzalik, setelah mereka menyadari bahwa perbuatan itu keliru, wa aslahu. Ini kuncinya. Kunci dari pertaubatan seorang hamba itu aslahu, memperbaiki diri. Jadi kalau kita berada pada tahapan di mana iya kita dulunya pernah banyak kelirunya, dulunya kita banyak berbuat dosanya, dulunya kita banyak sekali berbuat sesuatu yang kiranya membuat Allah murka pada kita dan hidup kita, maka sekarang saatnya aslahu, kita memperbaiki keadaan diri kita. Gimana caranya? 3. Cara memperbaiki keadaan kita yang pertama dengan cara melepas semua kekeliruan yang dulu pernah dikerjakan. Dilepas, direlakan. Jangan-jangan ada lagi jamaah yang dirahmati Allah itu perasaan yang mengganjal di dalam hati kita kecuali kita lepas. Emang kekeliruan itu harus dilepaskan hadirin. Karena banyak kadang-kadang kita bertimbang-timbang akan sesuatu keburukan yang mau kita lepas, padahal lepas saja. Itu cara supaya kita aslahu, benar-benar mendapatkan perbaikan dalam hidup. Cara yang kedua, yang pertama dilepas keburukan itu. Cara yang kedua, paksakan diri untuk mengganti circle. Paksakan diri untuk ganti circle. Circle-nya memang kita ganti. Mulai dari mana? Mulai dari memperbaiki circle-circle yang ada dalam hidup kita. Para ulama juga sering menukil hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kita harus berhati-hati betul kepada siapa kita mencari teman dekat, karena teman dekat itu seberpengaruh itu kepada kita. Jangan hadirin kita duduk pada satu di mana tempat itu kiranya membuat kita nanti tercap seperti mereka. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang duduk sama tukang penjual minyak wangi maka akan tercium
wanginya. Tapi sesiapa yang dia duduk dekat-dekat dengan pandai besi, maka dia akan terkena baunya, atau bahkan pakaiannya akan tersobek karenanya. Maka hadis itu bukan berarti melarang kita untuk punya kawan pandai besi, pengrajin besi, pembuat pedang dan seterusnya, bukan. Tapi hadis itu dalam rangka mengingatkan sebuah permisalan. Kalau kita duduk sama yang salih, potensi kesalihannya bisa menular ke diri kita. Kalau kita duduk sama yang sebaliknya pun juga sebaliknya. Begitu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mati? Sudah? Atau baru hidup? Majalah? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Dan sesungguhnya Ibrahim itu kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat qanitan lillahi hanifa, yang qanitan lillahi hanifa, patuh pada Allah, hanifa, lagi orangnya itu lurus. Apa agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Agamanya adalah agama yang hanifa, yang lurus. Walam yaku minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim bukan orang yang musyrik. Nabi Ibrahim adalah agamanya hanif, yang lurus. Walam yaku minal musyrikin, Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Ayat 121. Syakiran li an'umih, Nabi Ibrahim ini karakter kuatnya Nabi Ibrahim dan juga para nabi secara umum. Syakiran li an'umih, beliau adalah orang yang paling mensyukuri atas semua nikmat yang diterimanya. Urut jemaah, kalau para nabi, para rasul yang diberikan karunia iman yang luar biasa aja, beliau tetap mampu mensyukuri karunia yang luar biasa itu. Bagaimana dengan banyaknya kita, dengan semua karunia nikmat yang hari ini Allah berikan pada kita, lebih-lebih saat kita mendapati tahun ini, zaman kita hidup itu di atas daripada banyak para zaman Nabi, zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu hidup dalam soalan fasilitas dan teknologi. Belum ada pada zaman itu teknologi yang namanya motor, sepeda ontel atau motor, atau mungkin sepeda ada tapi motor belum, mobil belum. Dan teknologi kita ini sangat pantas untuk kita syukuri atas nikmatnya dibanding beberapa, bahkan bukan ribuan tahun, tapi beberapa ratus tahun sebelumnya aja kita udah pantas mensyukurinya. Saking banyak dan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syakiran li an'umih, jadilah hamba-hamba yang penuh syukur. Syukuri nikmat Allah, jalani, nikmati, syukuri. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Kalau kita pandai bersyukur atas nikmatnya Allah, Allah yang nanti akan berikan untuk kita hidayah menuju jalan yang mustaqim, lurus. Yang memberi bimbingan itu Allah, yang memberi petunjuk itu Allah. Syarat supaya dapat bimbingan, arahan dan petunjuk dari Allah, syaratnya banyak-banyak syukur. Aduh maaf deh, kayaknya kalau saya dapat semua nikmat ini bukan karena Allah, tapi karena kerja keras saya. Ini kalimat yang kurang pas ya jemaah. Karena sebenarnya kita dapat nikmat tuh bukan karena kerja keras semata, tapi kita dapat nikmat Allah karena Allah yang menghendakinya. Coba kalau kita mau fair jemaah, banyak kan orang yang lebih kerja keras daripada kita tuh banyak. Banyak orang yang kerjanya lebih keras, banyak orang yang lebih cerdas, banyak bahkan yang ranking 1 tak tergantikan, banyak. Tapi kenapa kadang-kadang yang ranking 1
dalam skala harta boleh jadi tidak lampau lebih banyak daripada yang ranking terakhir di kelasnya. Itu adalah cara Allah. Jawabannya itu adalah cara Allah lagi bagi tahu kita tentang ini harta adalah milikku. Aku bagikan rezeki kepada siapa yang aku kehendaki. Kalau dia dapat maka Allah beri. Kalau tidak maka tidak. Begitu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahu fid dunya hasanah. Lalu bagi orang yang bersyukur, nah, jadi yang pertama, orang-orang yang penuh rasa syukur itu akan Allah lipatkan nikmat karena kesyukurannya. Orang yang bersyukur Allah lipat gandakan nikmat karena kesyukurannya. Yang kedua, orang-orang yang bersyukur itu Allah yang akan mengkaruniai untuk beliau atainahu fid dunya hasanah. Allah bagi untuk beliau di dunia hasanah, kebahagiaan. Orang bersyukur itu di dunianya udah dapat kebahagiaan hadirin. Lihat orang-orang yang bersyukur. Mungkin hidupnya nggak ada balutan kemewahan sedikit pun. Mungkin secara berpakaian pun selalu tampil sederhana. Tapi hatinya tuh penuh dengan rasa syukur. Beliau orang yang paling bahagia. Wa atainahu fid dunya hasanah. Orang yang penuh rasa syukur, Allah beri padanya di dunia hasanah. Kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan. Sering Allah perlihatkan padanya keajaiban. Karena pandai bersyukur. Kesyukuran itu ternyata induk. Ulama memberitahu ada induk dosa. Apa? Khamr, ummul khaba'is. Kalau induk dosa itu khamr, minum khamr, ummul khaba'is, dialah induk dari segala dosa. Tapi kalau induk dari banyaknya macam kebaikan, induknya adalah syukur. Syakir. Wa atainahu fid dunya hasanah. Di dunia rasa syukur itu melahirkan banyak kebaikan. Coba pagi ini kita makan apa tadi sahur? Tempe, tahu. Tapi dibalut rasa syukur, ditambah kita makan minum bersahur bersama keluarga di tengah dinginnya Wonosobo, berubah menjadi hangat karena ada di tengah-tengah keluarga. Belum lagi dengan canda tawa di subuh hari yang masih dalam keadaan kantuk, tapi tiba-tiba ada anak kita yang lucu. Wah, itu rasa syukur yang gak ada habis-habisnya hadirin. Makanya syukur itu induknya kebaikan. Selalu ada yang bisa disyukuri. LDR pun bisa bersyukur gak? LDR dari anak, istri, keluarga, bisa. Apa yang bisa disyukuri? Apapun. Saat Allah beri nikmat rezeki agak banyak, walaupun dia berjauhan sebentar, bismillah disyukuri. Dan jangan remehkan, ini pantas untuk diabadikan ya hadirin. Di screen moment, screen capture, jangan remehkan satu kalimat atau dua kalimat yang kita ucap kepada saudara kita atau anak kita yang hendak berpergian merantau di kota atau di negeri yang jauh di sana. Karena boleh jadi tersebab satu atau dua kalimat yang kita ucap itu membuat beliau terhalang dari berbuat dosa. Mungkin kita cuma mengucap sama anak kita, "Nak, pilih teman yang baik ya nanti. Mama, bapak gak bisa jaga kamu. Yang penting kamu nanti di kos-kosanmu pilih teman yang baik." Dah. Satu nasihat, tapi karena nasihat itu di saat yang lain itu memilih circle yang kurang baik, beliau memilih circle-circle yang baik. Mungkin nasihatnya terlihat simpel, terkesan sederhana, tapi karena nasihat, "Nah, pilih teman yang baik ya," itu membuat beliau jadi hamba yang dekat sama Allah, dikelilingi orang-orang yang baik. Beliau tuh kalau menuju ke tempat tuh tempatnya tempat-tempat yang baik. Itu karena apa? Karena satu kalimat sederhana.
Atau seorang kakak pesan ke adiknya ketika adiknya mau safar merantau, ingat loh dek, mungkin kami ini jauh dari kamu, tapi Allah selalu mengawasimu. Udah, kalimatnya simpel sederhana, tapi begitu beliau merantau entah di luar kota atau di luar negeri, beliau ingat pesan kakaknya, dek, mungkin kami jauh gak bisa mengawasi adek, tapi Allah selalu mengawasi adek. Jadi dia mau berbuat keliru, Allah selalu mengawasi. Ingat pesan kakaknya, ingat pesan orang tuanya. Jangan remehkan nasihat baik. Makanya Nabi SAW menasihati kita, فَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحُ. Kalau ada orang yang minta nasihat, maka nasihatilah. Barakallahu fiik. Berikutnya hadirin, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya di akhirat laminas salihin, dia termasuk orang-orang yang salih. Jadi kesalihan itu ini nih. Kesalihan itu tolak ukurnya bukan cuma sholat, bukan cuma sekedar puasa Ramadan ataupun puasa yang sunnah lainnya. Karena kalau sholat mah kewajiban, puasa Ramadan juga kewajiban. Tapi ada tolak ukur yang Allah Subhanahu wa taala abadikan, dan ini menjadi indikasi kalau dia termasuk orang-orang yang salih. Siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, syakiran li an'umi. Karakter orang-orang salih itu yang disebut dengan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Nanti di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang salih itu, diantaranya adalah syakirul li an'umi, orang yang pandai bersyukur. Jadi kalau kita pandai bersyukur, kita termasuk golongan orang-orang yang salih. Syukuri nikmat sekecil apapun, karena mensyukuri nikmat yang kecil akan membuat nikmat yang lebih besar datang kepada kita. Dan jangan kufuri nikmat sekecil apapun, karena kufurnya kita akan nikmat Allah akan membuat nikmat yang sudah diterima itu dicabut, sehingga kita gak akan pernah lagi merasakan nikmatnya punya sesuatu meskipun itu kecil. La in syakartum la'azidannakum. Banyak bersyukur, Allah tambah. Wa ma kana summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agamanya Ibrahim yang hanif itu. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan orang yang musyrik. Innama ju'ilas sabtu. Sesungguhnya menghormati, ayat 124, sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang-orang Yahud yang memperselisihkannya, dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamah terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Ayat 125, ini perintah dan nasihat untuk kita bersama. Apa 125? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia itu untuk kembali kepada Allah. Jadi jadi Allah suruh kita untuk kita ajak manusia sebanyak-banyaknya kembali ke Allah. Ila sabili rabbik, tujuannya memang mencari jalannya Allah. Dengan apa caranya? Allah beritahu metodenya. Metode yang pertama bil hikmah, dengan ajakan yang penuh hikmah. Kedua, wal mau'izatil hasanah, beri pelajaran-pelajaran dan pengajaran yang baik, kasih teladan yang baik, kasih contoh yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara-cara yang baik, yang santun. Bahkan Nabi SAW beri tip. Bahkan Nabi SAW kasih tahu pada kita, kata Nabi, barang siapa yang menghindari perdebatan,
Meskipun dia benar, maka Allah akan siapkan untuknya istana di tepian syurganya Allah Azza wa Jalla. Bagi sesiapa yang ninggalin debat meskipun dia benar. Kalau kita tahu perdebatan ini hanya berujung debat kusir, gak ada akhir, ahsan ditinggalin. Maka sebaiknya kita tinggalkan aja. Jangan habiskan waktu pada sesuatu yang sudah kita tahu bahwa sesuatu itu pasti hanya akan membawa pada perdebatan kusir. Kecuali kalau kita tahu bahwa kemungkinan besar ia akan menerima apa yang kita ucap, maka silakan dipertimbangkan. Tapi kalau enggak, maka sebaiknya waktu kita habiskan untuk hal-hal yang lain yang lebih produktif ketimbang harus berdebat kusir. Jadi caranya ngajak ke jalan Allah 3. Yang pertama dengan hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, yang ketiga berdebat dengan cara yang baik. Atau kalau memang kita tahu ujungnya adalah debat kusir, sebaiknya ditinggalkan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah dialah a'lam, yang lebih mengetahui, bima dhalla an sabilihi, sesiapa orang yang terjauh dari jalan-jalan Allah, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang lebih mengetahui bil muhtadin, siapa-siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin jamaah dirahmati Allah, perintah berdakwah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan, perintah berdakwah dengan hikmah maknanya yaitu dengan Quran dan hadis yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mau'izatil hasanah, yakni termasuk berilah peringatan, berilah teguran. Jadikan kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh kaum-kaum terdahulu, oleh manusia-manusia terdahulu, atau bahkan diri kita sebagai metode pelajaran dan pengajaran bagi mereka-mereka yang belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk mengingatkan mereka akan hal itu supaya mereka lebih berhati-hati akan azab yang bisa datang kepada mereka. Lalu firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Maksudnya adalah jika ada di antara mereka yang mengajak berdebat, berdiskusi, maka hendaklah membantah dengan wajah berseri. Ini susah nih. Gimana caranya? Diajak debat, lalu kita harus punya wajah yang berseri. Gimana caranya? Gimana Mas Gio? Diajak debat, diskusi, udah kolot sekali misalkan, hampir gondok tuh. Ini juga seni mengendalikan emosi si jamaah, luar biasa. Walaupun butuh jam terbang, butuh waktu, dan gak semuanya orang mampu. Sebagian ada yang dikasih oleh Allah bersifat dan bersikap tenang, tapi sebagian yang lain tidak. Dan ini perintahnya. Dan jika kalian diajak berdiskusi lagi berdebat, bantah mereka dengan wajah yang berseri, bantah dengan sopan, bantah dengan lemah lembut dan bahasa yang santun. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di halaman 280. Oleh karena itu Allah memerintahkan Rasulnya agar lemah lembut, sebagaimana Allah perintahkan Musa dan Harun tatkala mengutus mereka kepada Raja Fir'aun. Coba hadir Quran surah Thaha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergi kalian berdua, temui Fir'aun. Innahu tagha, karena Fir'aun melampaui batas. Faqula lahu, bicaralah kalian berdua kepada Fir'aun, qawlan layyinan, dengan bahasa yang lemah lembut, sopan, santun. La'allahu, dengan bahasa yang santun dan lemah lembut itu, yatadzakkaru, semoga Fir'aun jadi ingat dan tersadarkan, au yakhsha, lalu muncul rasa takut dari sisinya Raja Fir'aun. Bayangin hadirin, ini sekelas Fir'aun loh hadirin, sekelas Fir'aun
Nabi Musa dan Harun disuruh untuk datang pada beliau bawa bahasa yang lemah lembut. Kebayang nggak kalau yang kita hadapi itu bukan Firaun? Ini sama Firaun aja disuruh begitu. Gimana lagi kalau ternyata yang kita hadapi itu bukan Firaun? Saudara kita sama Muslim, sahabat kita, keluarga besar kita. Gimana lagi kita berbahasa dengan beliau kalau sama Firaun aja disuruh lemah lembut? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya Allah Maha mengetahui siapa di antara mereka yang selamat dan siapa di antara mereka yang celaka. Semua Allah sudah tulis dan Allah tetapkan. Tugasmu hanyalah untuk mengajak mereka. Jangan kamu binasa karena sedih, sebab karena kekeliruan yang mereka tetap kerjakan. Tugasmu hanyalah memberi wasilah hidayah pada mereka. Bukan memberi hidayah, memberi wasilah hidayah. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, wah ini masyhur banget kalimatnya. Nabi pernah berkata ke Ali bin Abi Thalib, kata Nabi pada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Wahai Ali, kalau ada satu orang dapat hidayah karena engkau, itu lebih baik daripada engkau mendapat unta merah, unta kesayangan orang-orang Arab. Maksudnya apa? Kalau ada satu orang itu sampai berbuat baik karena lisan kita, karena teladan kita, atau karena postingan kita, atau karena unggahan, uploadan video kita, atau karena sebab musabab yang hari ini kita tuliskan di sosial media kita, khairun laka, itu lebih baik min humrun na'am, daripada kita dapat unta merah, unta kesayangan orang-orang Arab. Ini mahalnya hidayah hadirin, dan luar biasa besarnya pahala untuk sesiapa yang dia menunjukkan kebaikan pada orang lain. Maka kalau kita punya handphone, jadikan handphone itu tidak berhenti hanya sebatas di urusan bisnis dunia, tapi jadikan handphone kita juga wasilah jariah-jariah besar buat kita hingga hari kiamat. Lewat video yang dipotong, atau lewat story yang ditulis, atau lewat apapun platformnya, karena sekarang mencari jariah itu lebih mudah. Tapi ingat, mencari dosa jariah juga sama mudahnya. Silakan dipilih, hendak memilih yang mana. Next. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama yang ditimpakan kepadamu. Wala in sabartum, tapi kalau kamu bersabar, lahu wa khairul lisabirin. Kesudahan yang baik, hadiah yang lebih baik itu datang sama orang-orang yang sabar. Nah, ini jamaah nih. Ini ayat. Bolehnya seseorang itu membalas tapi dengan balasan setimpal. Coba dilihat lagi ayat 126. Pada ayat di atas, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah perintahkan supaya manusia adil dalam menjalani qisas dan agar sama dalam menuntut hak. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Ibnu Sirin bahwasanya mengenai firman Allah, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, maka balaslah dengan balasan yang sama atas siksaan yang ditimpakannya kepada kalian. Ia berkata, apabila seseorang mengambil darimu, maka ambillah sesuatu yang sama darinya. Ini kata beliau. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Mujahid, Al-Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, dan pendapat ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir. Sementara itu Ibnu Zaid mengatakan bahwa mereka dahulu diperintahkan untuk memaafkan orang-orang yang musyrik. Lalu masuk Islamlah beberapa tokoh orang-orang musyrik, yang tokoh-tokoh besar itu masuk Islam. Karena apa? Melihat sifat pemaafnya orang-orang muslim.
Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, boleh seseorang itu berdasarkan ayat ini, kalau ada sesuatu yang pernah dilakukan orang lain kepada kita, kita membalasnya dengan yang setimpal. Tapi kan ada, sebentar belum selesai hadirin, tapi kan ada lanjutannya, wala in sobartum, tapi kalau kita bersabar, lahuwa khairul lissabirin, maka sabar itu lebih baik, gak membalas. Tapi kalau kita mau balas saking gemesnya, ya itu silahkan. Tapi pastikan yang kita balas itu sama, jangan lebih. Karena kadang orang balasnya lebih. Kita mungkin dicubit lengan tangan kanannya, set. Oh, yang kita balas bukan cuma cubit, ya dicubit, ya ditonjok, ya ditempeleng, ya diuel-uel, dan semuanya. Cubit, ya adil. Kalau emang seperti itu, ya seperti itu. Tapi kan yang nggak bisa adil adalah rasa cubitannya. Kita ngerasanya kenceng, sekarang kita balas dengan komposisi rasa cubitan yang sama. Coba bisa nggak jemaah? Dia nyubit kita kenceng, menurut dia, menurut kita, ih kenceng banget, sini saya balas. Kita mau balas kencengnya sama, kan belum tentu. Boleh jadi dia merasakannya sakit yang lebih daripada kita. Makanya cari aman. Gimana cari amannya? Walain sobartum. Ada orang jahat sama kita, orang gak baik sama kita, kita punya kesempatan untuk membalas? Punya. Boleh Mas Irman? Kalau ada orang gak baik sama kita, kita punya kesempatan untuk membalas? Punya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nahl ayat yang ke-126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau mereka menjahati kita, kita punya kesempatan untuk membalas perbuatan yang mereka sudah lakukan kepada kita. Tapi kita selalu punya opsi yang lebih baik. Apa opsi yang lebih baik? Wala in sobartum lahu khairul lissabirin. Tapi kalau kitanya mau sabar, itu yang lebih baik. Dan ending untuk orang-orang yang sabar itu pasti selalu jauh lebih baik ketimbang yang memilih untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan Nabi SAW pun menjadi suri teladan terdepan dalam hal ini. Kata Nabi SAW, diantaranya beliau menukil ayat yang sering beliau sampaikan di hadapan para sahabat, idfa billati hiya ahsan. Kan Allah juga berfirman dalam ayat, idfa billati hiya ahsan, bayar perbuatan buruknya atau balas perbuatan buruk yang mereka lakukan dengan perbuatan baik. Bahkan pun karena saking baiknya Nabi, pemuka-pemuka orang-orang yang kaum kufar itu bisa masuk ke dalam agama Islam. Saking baiknya Nabi, bersabarnya Nabi, santunnya Nabi, membuat orang-orang yang tadinya jahat lalu berbalik 180 derajat. Ini semua karena keteladanan, kesabarannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita punya kesempatan untuk membalas, punya. Tapi Allah beri opsi yang lebih baik, wala in sabartum lahu khairul lissabirin. Kalau kita mau bersabar, itulah yang lebih baik. Sabar. Begitu hadirin. 127 maaf. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah wahai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu datang kecuali atas pertolongannya Allah. Ini kalimat tauhid. Bahkan kita bisa sabar aja itu karena pertolongannya Allah. Wala tahzan, dan jangan kamu bersedih, alaihim, terhadap kekufurannya mereka. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, dan jangan kamu pula bersempit dadanya terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Ini ujian dakwah jemaah. Ujian dakwah itu yang pertama, banyak-banyak sabar.
ujian dakwah itu yang kedua, jangan sedih, jangan mutung. Keikhlasan itu tidak dilihat hanya saat ketika kita lagi mendapati yang enak-enak. Tapi kadang-kadang ujian keikhlasan itu datang saat kita mendapati yang membuat kesabaran kita diuji. Itu sesungguhnya nanti bakal datang tuh. Ikhlas, kalau sama yang senang-senang, yang enak-enak, gak usah dibilang, rata-rata semua manusia suka. Tapi kalau sama ujian, belum tentu semua manusia itu bisa ikhlas menerima ujian itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ujian dakwah itu selalu ada dan berkaitan dengan kesabaran yang banyak. Ulet, tekun. Kita ini kan hasil dari guru-guru kita yang tekun mendidik kita, bukan? Kita ini kan adalah hasil dari didikan ustadz, ustazah, kiai, dan nyai di kampung-kampung kita, bukan? Dulu kita dididik ngaji sama beliau, diajarin ngaji sama beliau, dan sabarnya beliau. Pernah beliau minta terus kemudian, tolong ya, ini masing-masing nanti begini, gini. Pernah. Tapi apakah permintaan tolong beliau itu sebanding dengan ilmu yang beliau ajarkan kepada kita? Kayaknya enggak. Beliau cuma minta tolong. Dulu kami ngaji di pondok pesantren Mambaul Furqan setelah lulus dari Mu'alimin. Mambaul Furqan Lewiliang Bogor, di Kiai Abdullah Hafiz Al-Maksum. Kiai Abdullah Maksum Al-Hafiz, semoga Allah jaga beliau. Waktu kami ngafal Quran di PPTQ Mambaul Furqan Bogor, di Lewiliang, waktu itu ada pembangunan, kami ikut ngaduk semen, ikut nyampurin semen sama pasir, ikut ngangkat-angkatin bata pada zaman itu. Lalu pertanyaannya, apakah kami yang meluangkan tenaga itu sebanding dengan ilmu beliau yang beliau berikan pada kami? Jawabannya enggak. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kata Ali bin Abi Thalib, kalau aku diajarkan walau satu huruf pada seseorang alim, maka aku akan menjadi pembantu untuknya selama-lamanya. Itu Ali, diajarin satu huruf, siap untuk ngabdi selamanya. Ini bukan, dilihatnya bukan dari angle gulunya, tapi dilihatnya dari angle betapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ta'zim dan hormatnya kepada beliau yang telah mengajari ilmu. Hadirin, karenanya kembali ke dalam bahasan, nanti jalan dakwah itu selalu berliku, gak mungkin lurus. Akan kita temui diri kita dihadapkan dengan kesabaran yang panjang. Nanti yang kedua, kita akan temui kesedihan atas kok orang yang kita ajak tuh gak berubah-berubah ya, kok segini-segini aja ya. Padahal hadirin, kalaulah kita berdakwah seumur hidup dan baru mendapatkan satu orang, sesungguhnya dakwah kita udah seperti dakwahnya, ajakannya tidak menyamakan, tapi maksudnya keberhasilan dakwahnya itu kan udah hampir-hampir seperti keberhasilan dakwahnya Nabi Nuh. Kalau kita berdakwah taruhlah misalkan umur misalnya 60 tahun, dan selama 60 tahun itu dapat satu orang. Nabi Allah Nuh 100 tahun satu orang, 100 tahun satu orang. Kalau 60 tahun Anda, saya, kita semua ngajak orang cuma berhasil dapat satu, itu yang dulu pernah diperjuangkan Nabi Nuh. Jadi senang jamaah, kalaupun hari ini belum ada yang membersamai, tetap harus senang. Dibuat aja senang. Kok kayaknya nggak berubah-berubah, udah jalanin aja jemaah, konsisten aja, nantilah ada hasilnya. Kayaknya orangnya yang datang itu lagi, kok nggak berubah-berubah? Ya, kitanya pelan-pelan, konsisten, tekun, ulet, nyampe. Entah di tahun keberapa, tapi pasti nyampe deh, pelan-pelan dengan taufik dan izin Allah. Wala tahzan, jangan sedih.
Dakwah pasti dihadapkan dengan kesedihan, tapi Allah berfirman jangan sedih. Teman-teman yang nonton di rumah di TikTok, YouTube, Instagram, selamat datang baru yang bergabung. Jangan kebanyakan sedih. Hidup ini harus senang, dinikmati, dijalani. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, dan jangan merasa sempit hati dan jiwanya sebab karena apa yang orang lakukan terhadap kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu bersama orang yang bertakwa dan Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Kalau hidup kita mau dibersamai Allah, kalau hidup kita mau dibersamai Allah, kalau hidup kita mau ditemani Allah, maka jadilah dari dua pihak yang Allah firmankan di ayat terakhir surah An-Nahl. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah pasti akan selalu menemani. Allah pasti akan selalu membersamai, dan Allah enggak akan pernah meninggalkan kita selama kita taqaw, mau terus bertakwa kepada Allah dan memperbaharui takwanya kita kepada Allah. Wahum muhsinun, dan kita mau terus jadi orang baik. Makanya jangan bosan jadi orang baik. Meskipun kadang yang kita dapatkan dari feedbacknya orang lain itu nggak baik buat kita, tapi kita jangan bosan. Tanam baik, sebar yang baik, posting yang baik, upload yang baik. Cepat atau lambat yang baik-baik akan datang dalam hidup kita, insya Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terakhir juga masih terbuka peluang amal jariah untuk gedung penghafal Quran di barat masjid, luas tanah 410 meter, gedungnya 2 lantai, dan penyelesaian sejadah Masjid Muhammad Al-Fatih. Kalau ada hadirin yang mau mengambil peluang jariahnya, silakan juga bisa langsung ke admin Masjid MAF 0851 7445 6070. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.